Jadi susunannya begini nih, si LD, WC, sama si HP. Tapi kalau kalian what's up guys, kita kembali lagi di Semut Susu ya guys. Nah sekarang kita akan record nih. Yang pertama kita akan record tentang PVA Pangolin ya, karena udah lama kita nggak PVA Pangolin. Kita akan record per hari PVA Pangolin untuk di hari Rabu, besok penembak di hari Kamis, baru pembawa di hari Jumat. Oke. Ya, persyaratan untuk PVA yang pertama itu dari mulai serangga dulu ya, urutannya serangga. Nah, kalau kalian udah punya serangga yang kuat, otomatis kalian harus tahu dulu nih skill-skill serangganya. Karena saya sudah lumayan 79 ditambah 20% dari sini, ya kemungkinan kita udah pakai skill rata kanan semua ya. Ini harus di fullin. Ini harus di fullin semua. Baru kita ambil serangan semua di sini di bagian bawah. Nah, di bagian sininya. Oke, sama bagian sini. Itu untuk serangan. Intinya di skill serangan ya. Kayak begini nih. Ini di sini nih. Efek buff, efek buff. Jadi kita pakai efek buff untuk yang di serangga. Lalu yang kedua, fitur kelas. Jadi saya buat itu sejajar ya. Jadi kalau misalnya ini sejajar, kita enak menyusunnya. Wait, bentar ya, teman kita udah nunggu nih. Nah, dia kayaknya juga buat nih info guys, sebelum Pangolin Guardian pasang fitur kelas 2 piece ini, skill serangan semut khusus dan skill serangan khusus Guardian. Nah, kayak begini nih. Kita masuk di fitur kelas. Nah, ini kan saya buat penembak nih, kita ubah dulu. Kita pakai skill pertahanan semut khusus Guardian. Oke, yang kedua kita pakai yang skill serangan semut khusus yang memimpin Guardian. Oke, yang lain ini invasi, baru ini invasi, baru ini pertahanan. Yang kedua ini kita pakai skill reforms ya. Skill reformnya itu pakai dua yang normal. Pertama serangan invasi, ini saya sudah sampai 80,4. Baru efek serangan terenggiling, ini naik buffnya 11,6. Jika ada yang rare, kita pakai yang ini, serangan semut tentara dan skill serangan semut khusus. Oke. Yang ketiga mutasi. Nah, mutasi saya sudah sampai segini. Kita nih dalam regunya serangan, berarti ini hanya soldier, artinya tentara. Tentaranya itu kita pakai serangan si LD ya. Yang kedua kita pakai skill serangan. Skill serangan itu bukan tentara tapi semutnya. Nah, ini kemampuan avulsi. Jadi si HP ini kemungkinan nanti akan mengeluarkan beberapa skill yang banyak. Terus yang untuk ketika attack, serangan regunya atau serangan tentaranya 22,0%, dan ketika menyerang pertahanan regunya 22,0%. Ini untuk mutasi. Oke. Untuk susunannya ya guys, kita udah susun nih. Ini untuk PVP, kita susun ini untuk PVE pembawa. Boleh di capture ya. Ini untuk PVE penembak. Nah, ini untuk PVE si Guardian. Nah, saya belum terlalu terbuka untuk si semut Guardian. Kenapa? Karena si evolusi saya itu sedikit lagi sebenarnya, sedikit lagi sampai ke T10. Karena kemarin langsung ubah ke pembawa. Ya, ini dia. Evolusi saya sedikit lagi di T10 Guardian. Nah, tinggal sedikit lagi. Saya sudah 2 max nih, yang pembawa sama si penembak. Jadi tinggal satu lagi nih. Jadi kita masih pakai di T9 ya guys. Kita pakai di T9. Ini si LD ya, LD low lift devourer. Nah, kita ini untuk PV P2P atau player
free atau nggak beli, nggak ada top up, pakai formasinya ini. WC wajib dapat kalau udah di pulau ya. Ini season 4 wajib dapat. Jadi susunannya begini nih, si LD, WC sama si HP. Tapi kalau kalian punya semut top up, itu sudah kita jelaskan juga di sini, udah dibilang untuk HP, WC sama Iron Battle atau enggak Iron Hide. Nah, nih ini untuk si P2win ya. HP wajib nih, HP, baru WC wajib, dan satu lagi semut berbayarnya adalah si Iron 11. Nah, Iron 11 ini gila ya. Nah, dia punya buff untuk serangan semua. 30% peluang untuk ngasih 320 damage. Ini ada 246 ronde ngasih 80% peluang 540 damage. Sama skill 8 nya langsung kita lihat, saat pertarungan memberikan efek 25% peluang lebih more damage ya. More damage itu damage lebih, itu lumayan gila ya. Jadi untuk semua P2win itu khusus berbayar. Tapi kalau nggak P2win pakai susunan saya aja ya. Jika nggak ada salah satu kayak WC nggak ada, nah kita lihat nih si akun Sisu yang satu lagi. Nah, dia pakai gold armor, baru LD sama satu lagi HP. Terus kembali lagi ke susunan mutasi udah, dia susunan mutasinya sudah. Nah, ini kita cek lagi fitur kelasnya. Dia masih pakai serangan invasi penembak, kita ubah dulu. Nah, kita pakai skill penjara, skill pertahanan khusus semut penembak, ubah ke penjaga. Baru ini kita cek invasi, baru ini kita cek ke serangan invasi berbeda. Oke, yang ini tadi kita cek ulang. Ini jangan penembak, lupa. Kita pakai pertahanan. Mana nih? Kita pakai ini si pertahanan semut penjaga, pertahanan invasi, baru serangan invasi semut penjaga. Oke. Nah, kita langsung mulai nih. Sekalian nanti kita bahas tentang strategi kita di pulau ya guys. Nah, kita harus pakai strategi di pulau. Harus tahu ini pergerakan musuhnya. Ini jangan lupa juga di-upgrade di buff ya, serangan sama yang lain. Nah, ayo, yuk Tin. Oke. Jadi Martin ini juga jago ya untuk bahas dunia persemutan. Jadi ya ini untuk FTP kenapa LD di depan, karena WC skill 2 nya jika semut di depan, damage skill 2 WC akan aktif ya, karena LD lebih rajin ngasih skill. Nah, oke. Dia udah bilang gas, ini udah kita gas. Kita lihat di ke situ ya guys. Salah guys, ke Piting pula, ke Pangulin. Nah, ini dia, kita ke Pangulin guys. Nah, baru ini kita kasih yang di sini guys, di belakangnya aja. Oke. Kita mulai ya guys. Nanti akan kita skip ya guys, karena ini akan memakan waktu lama ya. Skipnya itu nggak terlalu banyak skip, cuman kita akan bahas sambil dia nunggu ini ya, rally. Nah, nih kita kembali ke peta kita ya. Kita di pulau wetland, kita jumpa 3 musuh, MPL, AMH, dan WOD ya, 3 musuh ini. Terus kita di lane bawah atau di buff bawah, ini kita bilang zona E. Ini zona E ya. Jadi kita kalau untuk membaginya itu, dia di sini A, di sini B. Jadi ini B, ini B, ini C, ini C,
ini D. Oke, baru ini E. Nah, ini E ya. Nah, sekarang kita udah di sini. Kemungkinan ini plan kami ya, dan diikutin. Jadi akan terjadi perang besar di sini. Masuknya ITB akan masuk dari sini. Nah, masuknya akan dari sini. Kita akan bangun tunnel. Terus untuk si Ari akan masuk dari sini. Tapi dia akan transfer tower nanti di sini dengan Grey. Jadi secara nggak langsung ITB itu akan masuk melalui sini. Ini ikutin garisnya. Sap, masuk sampai ke atas, nanti akan menuju ke sini. Baru untuk transfer tower ITB akan masuk dari sini. Nah, ITB akan masuk dari sini. Terus kita akan transfer juga Ari ke sini, di sebelah sini. Ari akan di sini, di bawah sini. Oke. Selanjutnya kita akan berperang di sini nanti, di sini. Ya, itu untuk strategi kami. Kita lanjutkan lagi untuk si Pangolin guys. Itu hanya sekilas saja. Oke guys, kita sudah selesai tentang penyerangan Pangolin ya. Kita lihat ya guys, kemarin penyerangan Pangolin kita itu di angka 3,73 G ya. Ini susu dan sisu ya. Dia nggak kurang tinggi. Kita lihat apakah lebih tinggi lagi. Tapi ini udah lumayan ya untuk sekelas semut ini, udah lumayan. Apalagi dia masih T9 dia udah lumayan. Nah, sekarang kita lihat 2,6 3. Oh, ini dia guys. Nah, ini dia 1, oke. Ini guys, titik terpecahnya itu nih 3,1. Oh, Martin 1,7. Ini gila ya. Kita lihat skillnya. 16 skill ya dari WC. Ini gila banget ya WC ya. 931 juta ngasih damage. Terus LD 20 skill keluar 870, dan HP-nya terakhir mengeluarkan skill Alfulsi ya, skill serangan skill sampai 1,1 G. Gila banget guys. Ya, 2,1 ya. Udah nggak ngotak guys. Kita lihat serangannya nih. Meteoroid evolusinya 351, evolusinya 155, semut khusus 288, serangga 232. Serangganya juga udah ngeri ya. Buffline-nya 223. Oke guys. Nah, kayak begitu guys triknya guys. Jadi kalau untuk si sisu ini kita lihat dulu sisu. Nah, kemarin terenggiling dia itu di sisu itu tembusnya 1,3 ya, 1,3. Kita lihat sekarang apakah naik apakah turun. 1,3. Oh, naik guys, berhasil naik guys. Dia itu 1350 guys. Oke, kita langsung buat dia ke favorit ya. 1350. Kemarin 1309 naik ya, bagus nih. Nah, ini formasi yang kemarin. Oke, ini kita batalkan ya. Jadi itulah untuk sekian dari semut susu ya. Kita akan update lagi